Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bisa bergabung untuk pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pada pagi hari ini dipimpin oleh Abi. Let's pray together. Finish, give greeting. Good morning, ma'am. Good morning anak-anak. Ya, Ibu lanjut untuk presensi terlebih dahulu ya. Oke, Ibu akan presensi. Nah, oke, yang ada silakan kalian bisa bilang hadir untuk pagi hari ini. Ailsa. Hadir. Oke. Aira. Belum ya. Zidan. Hadir, Bu. Oke. Aurel belum kelihatan. Aska sudah kelihatan, Aska? Belum. Bayu belum. Konan belum. Erde. Hadir. Oke. Abi. Hadir, Bu. Ya. Aiko. Hadir, Bu. Oke. Mustafa. Hadir. Oke. GC-mu sudah kembali, Tonang? GC-mu sudah diperbaiki kan? Iya, lewat Oke. laptop Ya. sekarang. Ya. Narpa. Kalau lewat HP nggak bisa kebuka. Tapi sekarang sudah bisa? Iya, udah bisa. Oke, alhamdulillah. Narpa belum hadir? Natasha. Winsa Darmawan. Rian. Ini belum pada bangun atau gimana ini? Biasanya banyak. Bunga. Sina. Hadir, Bu. Oke. Stayer. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Oke. Ini tahu nggak ya teman-teman yang belum hadir kira-kira something problemnya apa? Ada beberapa yang tak chat belum dibaca, Bu. Oh, berarti mungkin memang belum buka HP kali ya. Oke, tidak apa-apa, langsung Ibu mulai ya. Semoga nanti rekamannya bermanfaat untuk merekam. Nanti yang menyusul akan Ibu presensi sebelum Ibu tutup, nanti akan Ibu presensi ulang. Dan yang sudah dipresensi, kalau nanti ada sesi yang kedua, tolong untuk bisa gabung lagi ya. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membahas tentang tema 4, fokus pada subtema 2 ya. Fokus pada subtema 2. Dan nanti juga Ibu akan lanjut juga ke bahasa Jawa pada pada bab 4, yaitu tentang pasinaon 4. Nanti ada tembang kinanti. Nah, Aska, fotonya kembali, Aska. Nah, kemudian nanti ini kan pertemuan terakhir di bulan Oktober, ya. Karena apa? Karena besok hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kalian libur. Libur apa? Untuk hari Rabu,
Rabu sama hari Jumat itu kan cuti bersama. Hari Kamisnya itu libur peringatan Maulid Nabi. Ya, jadi Ibu ini memaksimalkan untuk pertemuan hari ini. Harapan Ibu kalian bisa hadir semua, tapi tidak apa-apa, nanti yang belum bisa hadir nanti akan Ibu kirimkan record untuk pertemuan kali ini. Semoga sinyal pada pagi hari ini lancar jaya ya. Ya, sebelum kalian menuju ke subtema 2, ini ada gambaran untuk subtema 2 ini nanti yang akan kita pelajari untuk muatan pelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Ya, hari ini Ibu fokus pada 3 muatan pelajaran itu. Ya, IPS, PPKN, sama Bahasa Indonesia. Ya, untuk Bahasa Indonesia nanti spesial, nanti kalian akan Ibu kirimkan rekaman suara Ibu tentang cerita, ya. Bukan cerita ya, tapi teks eksplanasi, karena indikatornya itu kan kalian mencari informasi pada sebuah teks eksplanasi yang didengar, ya. Jadi nanti di GC akan Ibu kirim rekaman suara yang nantinya ada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan apa yang kalian dengar. Ya, itu nanti di GC. Ya, kemudian yang nanti di Zoom ini nanti akan Ibu jelaskan muatan pelajaran PPKN sama IPS dan sedikit menyinggung ke bahasa Indonesia. Ya, untuk tahap pertama akan Ibu sajikan video. Kalian bisa menyimaknya dengan baik-baik ya. Suaranya Ibu terdengar jelas? Ibu. Ya, Ibu akan mulai share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Masih terlihat di kalian? Masih, Bu. Oke, Ibu play. Dan yang pertama, mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah adik-adik apa sih manfaat globalisasi? Lalu bagaimana globalisasi dapat terjadi? Tentunya globalisasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di negara lain melalui berita-berita yang ada di televisi maupun di media internet. Nah, bagaimana ya globalisasi dapat terjadi? Nah, kita akan pelajari di subtema 2 ini bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar Menteri Luar Negeri. Nah, adik-adik, ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia. Namanya Ibu Retno Marsudi. Nah, Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi ini menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau disebut APEC di Manila, Filipina, tanggal 17 November 2015. Jadi di sini ada pertemuan yang membahas kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Nah, berita selanjutnya tentang APEC ini adalah sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik ini hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama pada waktu itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping, lalu Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe. Nah, forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Nah, selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi itu dikemukakan adik-adik.
Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik yang cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Namun Indonesia tidak terpengaruh dengan adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah-tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia adik-adik, terutama para peserta APEC. Pasalnya Indonesia itu punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Jadi Indonesia itu diperebutkan untuk bekerja sama. Dikutip dari lensaindonesia.com. Itu tadi informasi bagaimana Indonesia itu dikenal oleh dunia adik-adik ya, memiliki daya tarik dari tempat atau posisinya yang strategis di kawasan ASEAN bahkan di dunia. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tadi dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ya tentunya bisa disiarkan karena adanya televisi, karena adanya media internet ya, melalui YouTube, melalui Google, kita bisa mengakses semuanya berita, kejadian apapun yang terjadi di luar negeri. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Tentu membawa manfaat. Banyak negara-negara yang ingin bekerja sama dengan Indonesia karena Indonesia memiliki posisi yang strategis. Nah, tadi Indonesia menjadi bahan rebutan ya oleh bangsa-bangsa atau oleh pemimpin-pemimpin negara lain untuk diajak bekerja sama. Tetapi di sini Indonesia harus menimbang dengan baik-baik kerjasama mana yang harus diterima dan kerjasama mana yang tidak diterima. Nah, simak teks eksplanasi berikut ini. Dan di sini. Oke. Sampai situ dulu. Nah, apa yang kalian dengar tadi? Silakan, mikrofonnya bisa dihidupkan. Nah, apa yang kalian simak tadi? Coba, ada yang bisa atau tadi aku menyimaknya nggak serius kok, Bu. Ayo. Globalisasi di Indonesia, Bu. Nah, globalisasi di Indonesia. Yang kalian lihat tadi, apa yang kalian yang nyendel di pikiran kalian, apa yang kalian ingat itu apa? Globalisasi di Indonesia, ada yang lebih spesifik lagi? Indonesia menjadi bersama Indonesia dengan negara-negara lain. Bersama Indonesia dengan negara-negara lain. Terus apa lagi? Stayer tadi mau ngomong apa? Indonesia menjadi daya tarik apa ya tadi? Daya tarik dunia. Daya tarik dunia. Rebutan dunia. Influencer. Kenapa sih kok Indonesia itu memiliki daya tarik sehingga Indonesia itu menjadi rebutan oleh negara-negara lain? Penyebabnya karena memiliki SDA yang melimpah. Sumber daya alam yang melimpah. Memiliki posisi yang strategis. Ya, memiliki posisi yang antara dua benua dan dua samudra. Itu yang menyebabkan Indonesia memiliki daya tarik oleh negara-negara lain untuk bekerja sama dengan Indonesia. Nah, kemudian tadi yang kalian ingat lagi, globalisasi itu bisa maju dengan adanya apa? Teknologi mungkin. Teknologi. Perkembangan Teknologi. Ilmu pengetahuan, industri. Industri. Ya, industri. Kemudian juga itu ya, dengan adanya kemajuan teknologi seperti televisi, kemudian teknologi juga pada transportasi, sehingga menyebabkan teknologi nuklir. Gak ada. Indonesia ada. ASEAN gak ada. Enggak boleh kan Ya.
Nah, yang bilang nggak boleh Persetujuan bebas satupun negara boleh punya, kawasan bebas nuklir. Ya, dengarkan. tapi Indonesia mau bikin nuklir. Oke, dengarkan Ibu. Kan buat PLT. Sama aja tetap Ada nggak satu boleh. pertanyaan lagi nih. Tadi di awal disajikan tuh tentang apa itu namanya? Menteri Luar Negeri Indonesia. Ya, apakah nama Menteri Luar Negeri Indonesia kita? Putih. Ayo, Retno Marsudi. Red, Banget. Kurang R. Retno Marsudi. Kalian tahu itu orang Sudi. mana? Orang daerah mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Sulawesi, Sumatera. Silakan nanti kalian bisa. Karena Jawa. Oke, tadi itu merupakan kerjasama, contoh-contoh kerjasama atau video. Mana Bu? Orang mana Bu? Papua. Ya, nanti kalian cari sendiri itu Mau dari Red kalian itu ya. Oke, Nah, kemudian yuk tak cari kalian bisa mengetahui itu dulu. kerjasama-kerjasama. Aku juga mau Google dulu. Kenapa sih Indonesia itu harus melakukan kerjasama atau Orang Semarang sih. bentuk kerjasama antar negara Indonesia pada bidang politik? Itu Semarang. salah satunya yang pertama adalah Retno Lestari. meningkatkan, dengarkan dulu toh Ibu toh, Oh, meningkatkan namanya Marsudi pemerintahan yang karena baik, meningkatkan pemerintahan masalahnya Dari Semarang. aku Iya, dari suka Semarang. dengan memang. memajukan prinsip Lah, prinsip satu demokrasi, apa asal tambah? ya. Oke. Negara Kemudian demokrasi ketiga bentuk terbesar di kerjasama dunia antar itu negara Indonesia. ASEAN di bidang politik itu yang mampu mempererat persatuan dan kesatuan antar negara, ya. Jadi kayak tadi ada APEC, sebuah organisasi APEC, APEC, itu APEC. Oh iya, top. Kemudian ada juga organisasi yaitu ASEAN Politik Security Community. Nah, apa itu tujuannya yang disingkat dengan ASEAN. ASEAN Politik Security Community. Ya. Itu ada pada halaman buku paket APSC. 34, halaman 34 buku paket. APSC tujuannya untuk apa? Nggak ada Bu, APSC ini mau Advanced Photo System Type C. Nah, kamu searching kok, ya. APSC itu tujuannya untuk mempererat kerjasama di bidang politik dan keamanan antar anggota ASEAN. Mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan P4 perdamaian di kawasan regional dan global. Nah, itu. APSC bersifat terbuka berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditunjukkan untuk membentuk suatu fakta pertahanan atau aliansi militer. Nah, ya, itu APSC. Kalau APEC itu organisasi di bidang apa? APEC, APEC itu organisasi di bidang apa? Di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi. Ekonomi. Ya, oke. Bu, 10 menit lagi, Bu. Ya, oke, 10 menit lagi kita maksimalkan ya. Kita maksimalkan lagi di IPS. Nanti sesi kedua. 10 minutes again. Kemudian itu adalah contoh bentuk kerjasama di bidang politik. Ya. Jadi Asia kalian, Pacific Economic Cooperation. nah, mengapa sih bidang politik itu juga harus dibentuk kerjasama seperti yang dikatakan tadi? Dengan adanya kerjasama di bidang politik, maka urusan-urusan yang berbau dengan politik itu bisa diselesaikan atau bisa dimajukan secara bersama. Ya, contohnya seperti ketika kita berada pada pemilu besar. Nah, di negara-negara lain juga ada yang melakukan sistem yang sama seperti itu. Jadi, dengan adanya Sistem kerjasama.
Ya, dengan adanya sistem kerjasama politik ini mampu meningkatkan persatuan dan kesatuan antar anggota negara ASEAN. Nah, kemudian juga di bidang politik ini mampu menjalin kerjasama di bidang maritim. Maritim itu apa sih? Maritim itu ada Kelautan. Lautan. tahu Indonesia itu kan negara yang Marinir berarti laut. ya, Marine. kan lautnya. Perbatasan atau batas negara Indonesia dengan negara lain yang ada kaitannya dengan satu kelautan. Cuma itu 3, Bu. kalau Indonesia cuma punya 3. tidak adanya kerjasama di bidang politik ini, maka kita tidak akan jelas mana perbatasan Indonesia, mana perbatasan Malaysia, ya. Mana perbatasan Indonesia, mana perbatasan Kalongan ikan, Bu, nanti, Bu. Nah, itu mana perbatasannya yang yang perbatasan negara berbatasan laut. Menteri Pertahanannya yang sebelum sekarang itu siapa? Kalau ada pencuri ikan di pangkalnya. Suci. Nah, itu. Nah, jadi Ibu juga Ibu tambahkan lagi selain itu juga bentuk kerjasama antar negara ASEAN yang lainnya itu melakukan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral dengan tujuan untuk menciptakan Asia Tenggara yang bebas, kemudian damai, netral dari berbagai permasalahan negara di luar Asia Tenggara. Ini salah satu bentuk kerjasama. Maksudnya nggak boleh mengintervensi, Bu? Ya, kita sistemnya damai. Maksudnya nggak boleh mengintervensi. Ya, benar. Tidak boleh membujuk-bujuk, tidak boleh memprovokasi. Damai Papua gimana ini, Bu? Nah, itu kan baru. Kalau itu kasusnya itu sudah kasus yang sangat lama. Nah, ya kita doakan 1965. Masalahnya itu bisa terselesaikan secara damai. Dan perlu kalian tahu ya, Cak, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang dia selalu memberikan usul untuk perdamaian. Nah, itu salah satunya adalah Indonesia. Nah, oleh sebab itu, Tocan, Indonesia itu seringkali memiliki peran penting dalam kerjasama ASEAN. Nah, misalnya di bidang politik, Indonesia sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN untuk apa? Untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan cara melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Itu Indonesia menjunjung tinggi tentang hak demokratis. Nah, beberapa negara seperti Myanmar, kemudian Filipina, Kamboja itu pernah mengalami konflik antara pemerintahan dengan penduduknya atau antar kelompok. Oh ya, Bu. Sekarang Thailand masih darurat nasional. Itu hal-hal yang bisa terjadi oleh negara-negara lain. Nah, oleh sebab itu untuk mereda konflik tersebut, kemudian menciptakan pelanggaran atau apa itu namanya mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia itu biasanya mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN, ya, karena sering terjadinya konflik masyarakat berkonflik dengan pemerintahan. Nah, itu kan sering terjadi di negara-negara, tidak hanya di negara tetangga kita, negara Indonesia pun juga pernah terjadi, negara Thailand pernah terjadi, masih sampai sekarang. Negara lain itu pun pernah terjadi, ada konflik antara masyarakat dengan pemerintahan. Nah, oleh sebab itu Indonesia itu menyarankan 1998 dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Jadi, misalkan ada konflik
masyarakat dengan negara atau dengan AHR berarti Bu singkatannya, Bu. langsung As disalahkan, human right. melainkan ada beberapa hak yang harus dilindungi. Nah, itu salah satunya Indonesia mengusulkan. Indonesia sebenarnya banyak sekali berperan di organisasi ASEAN. Kalau kita lihat Indonesia itu Negara terbesar ya pasti yang salah satu yang menjadi pionir berkontribusi besar ya, Bu. ASEAN. Nah, oleh sebab itu kalian ini sebagai generasi penerus harus bisa benar-benar menyaring. Apalagi di era globalisasi saat ini ya, internet itu mudah didapat, kemudian informasi-informasi itu mudah didapat melalui internet. Kalian harus pandai, harus cermat untuk memilah-memilih. Jangan sampai kalian secara gampang, kalian itu 2,5 menit lagi, Bu. mengikuti kebudayaan-kebudayaan negara yang itu bertolak belakang dengan negara Indonesia. Jangan sampai ya. Kalian harus pintar memilah dan memilih. Nah, itu di bidang politik ya, Ta. Besok di pertemuan depan kita akan membahas di bidang teknologinya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kalian sudah tahu Oh, kan? ada di masa depan. 2 menit. Nah, Semenit, Bu. ya. Nanti kita lanjutkan Deja untuk vu. yang kedua. Sesi kedua Ibu akan fokus kepada PPKN. Untuk yang IPS ada pertanyaan untuk di bidang politik? Tidak, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke. Ada. Ini Ini join lagi. ya nanti join lagi ya.